Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Angreni, NPM 2042374. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang elemen-elemen kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Nah, di sini ada dua kajian materi. Yang pertama, standar proses, dan yang kedua, standar penilaian. Nah, di sini saya akan membahas tentang kurikulum 2013 standar proses. Menurut Kemendikbud, dalam materi pelatihan guru implementasi kurikulum 2013 untuk SMA MA, mata pelajaran geografi, standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Untuk mewujudkan proses pembelajaran tersebut dengan menggunakan pendekatan saintifik, yaitu kegiatan mengamati, menanya, mengelola, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan. Kemendikbud juga menjelaskan bahwa beberapa perubahan dari segi standar proses dari kurikulum 2013 antara lain kegiatan belajar yang tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja, tetapi belajar dapat dilakukan di lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat. Guru bukan satu-satunya sumber belajar dan sikap tidak diajarkan secara verbal tetapi melalui contoh dan teladan. Elemen-elemen standar proses kurikulum 2013 meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Standar proses ini bertujuan untuk mencapai kompetensi lulusan. Kurikulum 2013 menekankan pada kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kurikulum ini juga bertujuan untuk A. Membentuk karakter siswa yang baik, seperti jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan peduli lingkungan. B. Membentuk generasi yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. C. Mengembangkan kemampuan interpersonal, antarpersonal, dan berpikir kritis. D. Mengembangkan tanggung jawab siswa kepada lingkungan. Dalam RPPK 13 terdapat komponen-komponen berikut. Yang pertama, identitas sekolah. Yang kedua, identitas mata pelajaran. Ketiga, kelas atau semester. 4. Materi pokok. 5. Alokasi waktu. 6. Tujuan pembelajaran. Ketujuh, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang ke-8, materi pembelajaran. Kurikulum 2013 mengintegrasikan 3 ranah kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. B. Standar penilaian. Elemen yang terakhir adalah standar penilaian, adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar si peserta didik. Penilaian dalam proses pendidikan merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari komponen lainnya, khususnya pembelajaran. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar oleh peserta didik untuk memantau proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara keseimbangan. Penegasan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penilaian hasil belajar oleh pendidikan memiliki peran antara lain untuk membantu peserta didik mengetahui capaian pembelajaran. Berdasarkan hasil belajar oleh pendidik dan peserta didik dapat memperoleh informasi tentang kelemahan dan kekuatan pembelajaran dan belajar. Standar penilaian kurikulum 2013 meliputi penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Penilaian dilakukan secara otentik, yaitu mengukur kompetensi peserta didik berdasarkan proses dan hasil kerjanya. 1. Penilaian sikap. Penilaian sikap KI 1 dan KI 2 ditiadakan di setiap mata pelajaran, kecuali PAI dan PPKN. Portofolio yang dibuat oleh siswa sendiri menjadi sosialitatif
utama penilaian. Yang kedua, penilaian keterampilan. Penghitungan nilai keterampilan dalam 1 KD ditotalkan praktek, produk, portofolio, dan diambil nilai rata-rata. Yang ketiga, penilaian pengetahuan. Bobot penilaian harian dan penilaian akhir semester itu sama. Yang keempat, penilaian portofolio. Setiap siswa memiliki semua rekaman kegiatan berupa portofolio yang dibuat oleh siswa sendiri sebagai sosialitiep utama penilaian. Ciri-ciri penilaian KI 3. Menggunakan penilaian akademik yang lebih terstruktur, fokus pada kemampuan akademik siswa secara umum. Penilaian tidak hanya pada aspek kognitif, namun mulai mempertimbangkan aspek lain, baik afektif maupun komponen utama kurikulum 2013. Pendidikan karakter pembelajaran penilaian kurikulum 2013 menekankan pada kompetensi dengan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, di sini saya akan membahas juga materi tentang kurikulum Merdeka A. Standar proses. Elemen kurikulum Merdeka standar proses meliputi perencanaan, pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. A. Standar proses adalah kriteria minimal proses pembelajaran yang harus dicapai untuk mencapai kompetensi lulusan. B. Standar proses berlaku untuk jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. C. Standar proses berkaitan dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. D. Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 mengatur standar proses pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Dalam kurikulum Merdeka, penilaian dirancang untuk mengukur dan memahami perkembangan siswa secara menyeluruh. Penilaian mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kurikulum Merdeka memiliki beberapa perubahan penting, diantaranya struktur kurikulum lebih fleksibel, fokus pada materi esensial, penggunaan beragam perangkat ajar, pemanfaatan teknologi digital. Kurikulum Merdeka berlandasan pada cita-cita kemerdekaan dan falsafah Pancasila. Tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang beradab dan bermartabat. B. Standar penilaian. Standar penilaian kurikulum Merdeka adalah kriteria minimal yang digunakan untuk menilai hasil belajar peserta didik. Penilaian ini dilakukan secara menyeluruh untuk mengukur perkembangan siswa, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Standar penilaian dalam kurikulum Merdeka mencakup prinsip-prinsip bentuk penilaian dan tujuan penilaian. Prinsip penilaian. A. Asesmen merupakan bagian integral dari proses pembelajaran. B. Asesmen dirancangkan dan dilaksanakan sesuai fungsinya. C. Asesmen dirancang secara adil dan proporsional. Bentuk penilaian. A. Penilaian formatif untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran. B. Penilaian sumatif untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, di sini juga ada tujuan penilaian. A. Mengukur dan memahami perkembangan siswa secara menyeluruh. B. Mengukur pencapaian siswa dalam aspek karakter dan keterampilan hidup. C. Mengidentifikasi kekurangan, kelebihan, pengetahuan, keterampilan, serta karakteristik peserta didik. Standar penilaian, lingkup penilaian, tujuan pendidikan, manfaat penilaian, prinsip penilaian, mekanisme penilaian, prosedur penilaian, instrumen penilaian. Dalam kurikulum Merdeka, penilaian dirancang untuk mengukur perkembangan siswa secara menyeluruh, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Salah satu fokus utama dalam implementasi kurikulum Merdeka adalah penilaian siswa. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.